Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Syalika Belen selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Sosiologi Klasik, dan selamat pagi juga kepada teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zahra Syahidah selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai materi konsep dasar, teori, dan metode sosiologi menurut Herbert Spencer. Kelompok 7 terdiri dari 4 anggota kelompok, yaitu Diah Pujiastuti, Nurif Dara Madayanti, Rizkia Putri Leo Dewinta, dan saya sendiri Zahra Syahidah. Pokok bahasan yang akan kami presentasikan pada kali ini mencakup biografi Herbert Spencer, latar belakang pemikiran Herbert Spencer, pertumbuhan teori evolusi menurut Herbert Spencer, serta masyarakat militan dan masyarakat industri menurut Herbert Spencer. Materi pertama yaitu biografi Herbert Spencer yang akan dijelaskan oleh saudari Rizkia. Kepada saudari Rizkia dipersilahkan. Saya Rizkia Putri Leo Dewinta yang akan menjelaskan bagian dari biodata dan juga latar belakang pemikiran dari Herbert Spencer. Herbert Spencer lahir di Derby, Inggris pada tanggal 27 April tahun 1820. Ayahnya bernama William George Spencer yang memiliki kepribadian kuat dalam rumah tangga. Ayahnya disapa dengan nama George. Spencer mengatakan bahwa ayahnya ini memanglah memiliki sifat yang tegas, tetapi tidak memiliki sifat yang pengertian. Ayahnya tidak menunjukkan simpati yang seharusnya menjadi ciri dari sebuah hubungan perkawinan. George mengikuti karir ayahnya untuk menjadi seorang pengajar di sekolah maupun di privat. George memberikan kontribusi pada pemikiran pendidikan dan kontribusi pada kota Derby dalam kemajuan budaya ilmiah. Sementara, ibu dari Herbert Spencer ini bernama Harriet. Harriet tidak terlalu menegaskan tentang dirinya karena ia hanya hidup menjadi bayang-bayang dari suaminya, yakni George. Spencer juga memiliki seorang paman yang bernama Thomas Spencer. Spencer merupakan sosiolog dan filsuf asal Inggris. Beliau juga dikenal sebagai bapak Darwinisme sosial dan juga disebut sebagai tokoh utama dalam kehidupan intelektual era Victoria. Dia merupakan pendukung utama dari teori evolusi pada pertengahan abad 19, yang juga dikatakan bahwa pada saat itu reputasinya ini menyaingi Charles Darwin. Talcott Person mengatakan bahwa Herbert Spencer merupakan satu-satunya intelektual asal Eropa paling terkenal pada penutupan abad 19. Salah satu ungkapan yang terkenal dari Herbert Spencer adalah survival of the fittest, yang berarti siapa yang kuat dialah yang akan bertahan, yang terinspirasi dari buku The Principle of Biology. Bisa dikatakan bahwa kehidupan masa kecil Herbert Spencer itu cukup sulit. Sebagian besar hidupnya dihabiskan bersama orang dewasa. Karena Herbert Spencer ini merupakan anak pertama dari 9 bersaudara, yang mana dia ini menjadi anak tunggal karena ke-8 saudaranya meninggal. 7 diantaranya meninggal ketika masih bayi, dan salah satu saudara perempuannya meninggal bahkan ketika umurnya belum menginjak di 4 tahun. Herbert Spencer menyesali hal tersebut dan mengatakan bahwa itu adalah salah satu kemalanganku karena tidak memiliki saudara laki-laki, dan kesedihan yang lebih besar lagi karena tidak memiliki saudara perempuan. Selanjutnya, ketika di rumah, Herbert Spencer ini terbiasa mendengarkan pembahasan tentang masalah moral, politik, dan juga agama. Herbert Spencer sendiri merupakan produk dari pendidikan informal, di mana ia ini menolak tawaran pamannya, Thomas Spencer, untuk mengirimnya ke Cambridge University. Karena hal inilah, pendidikan tinggi Spencer sebagian besar merupakan hasil dari belajarnya sendiri atau otodidak, terutama pada ilmu-ilmu alam. Karena pekerjaan ayahnya yang melayani komite perpustakaan metodis membuat Spencer membaca banyak topik, mulai dari mekanik, fisik, medis, anatomi, dan juga sebagainya. Ayahnya juga sering melakukan demonstrasi eksperimen sains yang menjadikan Spencer ini sebagai asistennya dan membantu persiapan dari demonstrasi tersebut. Hal ini menyebabkan Spencer memiliki banyak kesempatan dalam menyaksikan fakta dan juga memperoleh pengetahuan mengenai ilmu-ilmu fisika. Spencer merupakan seseorang dengan minat elektrik, yang mana akhirnya Spencer ini dilatih menjadi sebagai insinyur sipil untuk perkereta-apian di umurnya yang menginjak baru 17 tahun. Akan tetapi, di awal usia 20-an, Herbert Spencer ini beralih ke jurusan jurnalisme dan juga penulisan politik. Di tahun 1851,
Buku pertama Herbert Spencer terbit dengan judul The Social Static, or The Condition Essential to Human Happiness. Statistika sosial yang dipakai di sini merupakan istilah yang dipinjam dari Auguste Comte yang berkaitan dengan kondisi tatanan sosial dan merupakan awal studi kemajuan dan evolusi manusia, yakni dinamika sosial. Dalam karyanya ini, Herbert Spencer menyajikan sebuah perkembangan kebebasan manusia dan pembelaan kebebasan individu yang berdasarkan dari teori evolusi. Di tahun 1852, Herbert Spencer kembali menerbitkan sebuah artikel berjudul The Development of Hypothesis. Spencer pernah bergerak juga pada bidang pemerintahan yang salah satu perannya adalah sebagai seorang mediator. Selanjutnya, di tahun 1855, Herbert Spencer mulai bergerak di bidang psikologi dan juga evolusi, yang mana pemikirannya kemudian dituangkan pada buku kedua miliknya dengan judul The Principle of Psychology. Lalu sekitar tahun 1855, Spencer mulai mengalami masalah kesehatan yang serius, terutama pada kesehatan mentalnya. Masalah ini sangat mempengaruhi dirinya pada sisa-sisa hidupnya. Ia menjauh dari publik dan juga menghindari tampil di depan umum. Dan karena ini jugalah Herbert Spencer sangat menjaga privasi hidupnya. Di tahun 1858, Spencer mulai memiliki minat terhadap sosiologi. Dia menyusun gagasan survei di bidang biologi, psikologi, sosiologi, dan juga etika dari sudut pandang evolusi. Nah, walaupun kondisi kesehatannya ini tidak baik, Spencer tetap dapat menulis walaupun hanya beberapa jam dalam seharinya. Yang ia tulis pada saat itu adalah sebuah proyek panjang berjumlah 9 jilid dengan judul A System of Synthetic Philosophy atau Filsafat Sintetik, yang mana dia mulai di tahun 1862. Dalam filsafat sintetik ini, ia mengumpulkan berbagai data dari berbagai ilmu alam dan juga sosial dan mengaturnya menurut prinsip-prinsip dasar teori evolusinya. Herbert mempekerjakan peneliti untuk membaca dan juga menganalisa etnografi dan sumber-sumber sejarah yang menghasilkan karya The Descriptive Sociology yang diterbitkan di antara tahun 1873 hingga tahun 1881. Selanjutnya, di tahun 1873, Herbert Spencer ini menulis jilid pertama dari The Study of Sociology yang mana isinya ini menjelaskan mengenai tatanan sosial. Dan di tahun 1883, Herbert Spencer terpilih menjadi anggota bagian filosofis dari Akademi Ilmu Moral dan Politik Prancis. Karyanya tadi yang berjudul The Study of Sociology ini menjadi sangat berpengaruh di Amerika Serikat dan menjadi sebuah pusat kontroversi. Dan ketika sebelum penerbitan jilid terakhir dari The Study of Sociology ini, di tahun 1896, Herbert Spencer telah dinobatkan menjadi seorang filsuf dan ilmuwan yang dihormati. Pengaruh Herbert Spencer semakin meluas dan telah diklaim bahwa di tahun 1896 terdapat 3 hakim Mahkamah Agung yang diakui sebagai Spencerians. Reputasi dari Herbert Spencer ini mencapai puncaknya di tahun 1870-an dan di awal 1880-an. Herbert Spencer dinominasikan untuk Hadiah Nobel Sastra di tahun 1902 dan 32 penawaran penghargaan akademis lainnya. Namun, Herbert Spencer ini menolak sebagian besar penghargaan yang diberikan kepadanya. Kesehatan Herbert Spencer secara signifikan memburuk dalam 2 dekade terakhir hidupnya. Beliau meninggal dalam pengasingan relatif setelah lama sakit di tanggal 8 Desember 1903 yang umurnya menginjak 83 tahun. Selama hidupnya, sekitar 1 juta eksemplar bukunya telah terjual. Karyanya telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa seperti Prancis, Jerman, Spanyol, Italia, dan juga Rusia. Ide-idenya pun populer di sejumlah negara, salah satunya Polandia. Namun demikian, pada akhir hidupnya ini, pandangan politiknya tidak lagi sepopuler dulu. Selanjutnya adalah latar belakang pemikiran dari Herbert Spencer. Minat Herbert Spencer pada sosiologi ini dimulai ketika dirinya membaca sosiologi positivis dari Auguste Comte. Sebagai seorang filsuf ilmu pengetahuan yang terkemuka, Comte telah mengajukan teori evolusi sosiokultural yang menyatakan bahwa masyarakat berkembang melalui hukum umum 3 tahap.
Namun, di sini Herbert Spencer tidak menyetujui aspek ideologis dari positivisme yang dikemukakan oleh Comte, dan berusaha merumuskan kembali ilmu sosial dalam hal prinsip evolusi, sebagaimana yang telah dia terapkan pada aspek psikologis, sosiologis, dan juga biologis dari alam semesta. Ketertarikannya terhadap teori evolusi dimulai ketika ia bekerja sebagai seorang insinyur jalan kereta api, di mana hal ini bermula ketika dari hasil pemeriksaan dan pengamatan fosil dari pemotongan jalan kereta api yang beliau kerjakan ini, kemudian Spencer menjadi tertarik pada biologi dan juga evolusi, yang mana pada akhirnya Spencer ini juga menerapkannya pada bidang sosiologi. Herbert Spencer sendiri sangat dipengaruhi oleh individualisme dan pandangan dari anti-establishment dan anti-clerical views dari ayahnya, dan juga dipengaruhi oleh pandangan radikal Benthamite dari pamannya Thomas Spencer. Dan ketika menjadi seorang jurnalis di umur yang ke-20 tahun tadi, Herbert Spencer ini berhubungan dengan sejumlah kontroversialis politik lainnya seperti George Henry Lewes, Thomas Carlyle, George Eliot, dan Huxley, di mana terlepas dari keberagaman pendapat yang terjadi, kepercayaan diri dari Herbert Spencer terhadap pandangannya sangat tidak perlu diragukan. Dengan sikap keras kepala miliknya, Spencer akan memberikan penolakan untuk membaca penulis yang tidak sependapat dengan dirinya. Terima kasih Saudari Rizky atas penjelasannya. Materi selanjutnya yaitu pertumbuhan teori evolusi yang akan dijelaskan oleh Saudari Nurifda. Kepada Saudari Nurifda, waktu dipersilahkan. Lalu saya Nurifda Ramadanti akan menjelaskan mengenai pertumbuhan teori evolusi, di mana evolusi sendiri menurut KBBI adalah perubahan, pertumbuhan, dan perkembangan, di mana perubahan ini terjadi secara stabil dan berangsur-angsur. Berbeda dengan revolusi yang perubahan ini terjadi secara tiba-tiba dan dengan cara yang ekstrim dan perubahan secara total. Teori evolusi, di mana jika berbicara mengenai evolusi, itu ada salah satu tokoh yang cukup terkenal, yaitu Charles Darwin, di mana dia mengungkapkan bahwa spesies itu tidak dapat bermutasi dalam bukunya yang berjudul The Origin of Species. Maksudnya ini adalah ia menyimpulkan bahwa beragam organisme itu memiliki nenek moyang yang sama dan makhluk hidup itu telah berubah secara drastis sepanjang sejarah bumi. Dan berbicara mengenai evolusi, konsep evolusi dari Darwin ini menjadi salah satu ide kunci dari konsep evolusi yang lain yang ada gitu. Dan pengertian teori evolusi itu mengalami perkembangan dari abad ke abad. Contohnya itu seperti di abad ke-18, evolusi itu dianggap sebagai human progress yang mengatakan bahwa sejarah manusia itu merupakan kemajuan yang bertahap dari ketidakberadaan dan kesengsaraan menuju sesuatu yang lebih baik. Dan ada teori evolusi yang terkait dengan teori progres yang menekankan paham optimisme bahwa dalam perkembangan ini tuh akan menjadi sesuatu yang lebih baik. Namun lama-lama kedua teori ini mengalami perenggangan karena pada nyatanya kebudayaan itu tidak selalu berkembang ke arah yang lebih baik sebagaimana ciri utama dari teori progres sebelumnya. Teori evolusi ini pada dasarnya adalah sebuah usaha untuk mendeskripsikan kecenderungan-kecenderungan tertentu, bukan menjelaskan secara komplit dan pokok, di mana teori evolusi ini menjadi bagian yang menjelaskan peristiwa atau fenomena yang terjadi di dalamnya dengan pengertian yang sederhana gitu. Dan hal ini dapat membantu untuk memahami bagaimana suatu benda terbentuk melalui proses sebab yang bagaimana. Meskipun Darwin ini dianggap sebagai pencetus teori evolusi, namun banyak pendapat evolusionis dari antropologi justru menyerang pendapat Darwin. Dan evolusionisme ini dalam ilmu-ilmu budaya terbagi dalam dua kelompok besar berdasarkan perbedaan basis metafisika. Kelompok yang pertama ini diturunkan dari Hegel ke Bergson, Croce, dan Collingwood, di mana mereka ini menganut konsep idealistik atau vitalistik, di mana mereka ini mengaitkan evolusi dengan kerja pikiran kosmik dan supernatural serta life force. Dan kelompok kedua ini dimotori oleh Comte, Spencer, Darwin, Marx, Morgan, and Taylor, di mana kelompok ini menganut konsep positivistis atau naturalis, di mana konsep ini lebih mengandalkan data empiris dan physical caution. Konsep kelompok kedua ini mencoba menjelaskan mengenai evolusi dalam kerangka kerja hukum alam yang rapi dan bersifat impersonal, dan pandangan ini dikenal juga sebagai mekanisme, khususnya dalam bidang biologi sebagai kebalikan dari vitalisme atau kepercayaan pada daya kreatif nyata dan non-material dalam hidup dan evolusi. Selain itu, konsep ini disebut juga sebagai realisme sebagai lawan dari idealisme.
Lalu selanjutnya akan dijelaskan mengenai teori evolusi menurut Herbert Spencer, di mana Herbert Spencer ini merupakan salah satu tokoh yang tidak sependapat dengan Darwin, di mana jika Darwin ini berpendapat bahwa seleksi alam sebagai modus dan mekanisme utama timbulnya spesies baru, maka Spencer ini menitikberatkan adanya dinamika internal yang mendorong populasi menjadi semakin kompleks. Singkatnya itu, menurut Herbert Spencer, sebuah perubahan berasal dari segala sesuatu yang serba sama menjadi beraneka ragam, atau disederhanakan ke dalam sesuatu yang lebih kompleks yang berturut-turut mengalami perbedaan. Dan Spencer ini memandang transformasi masyarakat ini sebagai titik fokus bagi penelitiannya. Dan menurutnya, ilmu pengetahuan mengenai masyarakat ini berlandaskan pada mengenai kehidupan atau biologi, di mana ia juga mengemukakan bahwa masyarakat adalah komponen-komponen yang terjalin satu sama lain yang masing-masing komponennya ini menjalankan fungsinya. Dan selama abad ke-19, Spencer ini mengembangkan analogi organik yang memandang bahwa individu adalah konstruksi sosial, di mana kemajuan sosial itu adalah sebagai konsekuensi dari evolusi sistem sosial dan masyarakat berkembang seperti hewan atau organisme tumbuh-tumbuhan. Lalu teori evolusi menurut Herbert Spencer disebut juga dengan teori evolusi sosial universal, di mana Spencer ini melihat perkembangan masyarakat dan kebudayaan dari tiap bangsa di dunia itu telah atau akan melalui tingkat evolusi yang sama. Dan ia tak mengabaikan fakta gitu bahwa secara khusus tiap bagian masyarakat itu bisa mengalami proses evolusi melalui tingkat-tingkat yang berbeda, dan Spencer ini membedakan antara pertumbuhan budaya dan perkembangan budaya, di mana pertumbuhan itu adalah proses pertambahan dan sedangkan perkembangan ini mengandung pengertian transformasi struktur. Dan tentang perubahan perkembangan yang dirumuskan Spencer itu dapat diringkas menjadi 3 poin. Yang pertama, perkembangan itu akan mengalami kemajuan yang signifikan dan mencolok. Spencer ini tidak mengidentifikasikan kemajuan tersebut secara lengkap dan hanya disebutkan bahwa beberapa kesulitan mengakibatkan kemunduran dan beberapa penyederhanaan menyebabkan kemajuan. Dan kemajuan yang kedua ini, kemajuan dalam teori Spencer adalah pokok persoalannya, di mana Spencer ini optimis bahwa perubahan itu pasti akan terjadi dan kemajuan akan terjadi secara otomatis dari perubahan tersebut. Dan yang ketiga ini, bertambahnya faktor kesulitan adalah faktor yang tidak penting dan di mana organisme ini menyesuaikan dengan baik untuk bertahan dari sebuah perubahan atau perbedaan kondisi, dan kesulitan dalam penyesuaian diri dari sebuah spesies atau organisme tertentu yang terputus akan mengakibatkan perubahan tetapi bukanlah perkembangan. Dan di kalangan cendekiawan akademik di Inggris, pengaruh Spencer ini hampir ditiadakan meskipun ia berpengaruh kuat pada hal yang sama di tempat lain. Dan tidak diliriknya teori Spencer ini di kalangan akademik disebabkan oleh kenyataan bahwa dirinya bukanlah anggota masyarakat kelas atas atau golongan yang mengenyam pendidikan di universitas aristokrat. Dan di samping itu, konsep naturalisme yang ia gunakan ini menyinggung para cendekiawan konservatis Inggris. Tetapi meskipun begitu, harus diakui bahwa Spencer ini adalah evolusionis besar, di mana ia bisa menyatukan dua pemikiran biologis dan sosiologis menjadi sebuah sintesa yang besar. Dan Spencer ini menjadi pembangun sistem yang sangat penting dalam bidang filosofi. Lalu di sini Dadang Supardan menjelaskan dalam buku yang berjudul Principle of Sociology Herbert Spencer mengemukakan teori evolusi sosial sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat yang merupakan suatu organisme berevolusi menurut pertumbuhan manusia seperti tubuh yang hidup. Dan yang kedua ini, suku primitif berkembang melalui peningkatan jumlah anggotanya. Dan perkembangan itu mencapai suatu titik di mana suatu suku terpisah menjadi beberapa suku yang secara bertahap timbul beberapa perbedaan satu sama lain. Dan yang ketiga ini, pertumbuhan masyarakat itu tidak sekedar menyebabkan perbanyakan dan penyatuan, tetapi juga meningkatkan kepadatan penduduk atau meningkatkan solidaritas bahkan massa yang lebih akrab. Lalu yang keempat ini, dalam tahapan masyarakat yang belum beradab atau uncivilized, itu bersifat homogen karena mereka terdiri dari kumpulan manusia yang memiliki kewenangan, kekuasaan, dan fungsi yang relatif sama, terkecuali masalah jenis kelamin. Dan yang kelima ini, suku nomaden itu memiliki ikatan karena mereka dipersatukan oleh ketundukan kepada pemimpin suku. Dan yang keenam, jenis kelamin pria itu diidentikan dengan simbol-simbol yang menuntut kekuatan fisik. Contohnya itu seperti pemburu, nelayan, prajurit, dan yang lain-lain. Dan yang ketujuh ini, kepemimpinan itu muncul sebagai konsekuensi munculnya keluarga yang sifatnya tidak tetap atau nomaden. Dan yang kedelapan, wewenang dan kekuasaan
seseorang itu ditentukan oleh kekuatan fisik dan kecerdikan seseorang, dan setelah itu kewenangan dan kekuasaan tersebut memiliki sifat yang diwariskan dalam keluarga tertentu. Yang kesembilan ini peningkatan kapasitas menandai proses pertumbuhan masyarakat, yang mana organisasi-organisasi sosial yang mulanya masih samar-samar, pertumbuhannya mulai mantap secara perlahan, dan kemudian adat menjadi hukum, hukum menjadi semakin khusus, dan institusi sosial semakin terpisah berbeda-beda. Dan yang terakhir ini, perkembangan itu ditandai dengan adanya pemisahan unsur-unsur religius dan sekuler. Dan begitupun sistem pemerintahan yang bertambah kompleks, di mana diferensiasi pun timbul dalam organisasi sosial. Dan termasuk tumbuhnya kelas-kelas sosial dalam masyarakat yang ditandai oleh suatu pembagian kerja. Baik, terima kasih Saudari Nurifda atas penjelasannya. Selanjutnya masih dalam pokok bahasan teori evolusi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Terdapat 4 tahap evolusi masyarakat menurut Herbert Spencer. Yang pertama yaitu tahap penggandaan atau pertambahan, di mana setiap individu maupun orde sosial selalu bertumbuh dan bertambah. Selanjutnya terdapat tahap kompleksifikasi, di mana semakin kompleks struktur organisme yang ada di masyarakat akibat dari proses pertambahan. Yang ketiga ada tahap diferensiasi, yaitu masyarakat yang semakin kompleks membuat munculnya pembagian kerja yang semakin beragam dan menghasilkan pelapisan sosial atau stratifikasi. Akibatnya muncul kelas sosial dalam masyarakat. Dan yang terakhir yaitu ada tahap pengintegrasian, di mana diferensiasi memiliki peluang untuk timbulnya konflik dalam masyarakat. Nah, hal tersebut dapat diredam melalui proses integrasi atau persatuan. Selanjutnya mengenai perkembangan masyarakat dalam teori evolusi. Dalam teori evolusi, perubahan sosial dianggap sebagai gerakan yang searah seperti garis lurus, yaitu perkembangan masyarakat berasal dari masyarakat yang primitif menuju masyarakat maju. Spencer melihat perkembangan masyarakat berpusat pada pertambahan jumlah dan kualitas hubungan dalam sistem. Perkembangan menyangkut evolusi dari yang sederhana menjadi sesuatu yang kompleks, dari yang homogen menuju sesuatu yang heterogen, dan dari yang primitif menuju ke yang modern. Masyarakat modern merupakan masyarakat yang dicita-citakan, dan perubahan menuju masyarakat modern tidak dapat dihindari. Selanjutnya mengenai tahap perkembangan masyarakat. Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Saudari Nurifda, bahwa teori evolusi Herbert Spencer dapat dikatakan sebagai teori evolusi sosial universal. Ia melihat bahwa perkembangan dalam masyarakat dan kebudayaan dari setiap bangsa akan melalui tingkat evolusi yang sama. Namun, ia juga tidak memungkiri bahwa ada peluang bahwa secara khusus tiap bagian masyarakat atau sub-sub kebudayaan mengalami proses evolusi pada tingkatan yang berbeda. Berikut tahap perkembangan masyarakat menurut Spencer. Yang pertama yaitu masyarakat sederhana. Pada tahap ini, masyarakat memiliki aktivitas yang serupa dan tidak memiliki organisasi politik. Selanjutnya, yaitu masyarakat kompleks, di mana masyarakat jenis ini sudah memiliki pembagian kerja atau diferensiasi, serta pembagian peran dan fungsi. Selain itu juga sudah terdapat hierarki politik. Selanjutnya yaitu masyarakat yang lebih kompleks, di mana masyarakat ini sudah memiliki wilayah bersama, terdapat konstitusi dan sistem hukum permanen yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu adalah peradaban, di mana terdapat sebuah kesatuan yang kompleks seperti terbentuknya negara-negara, federasi negara, atau adanya kekaisaran. Selanjutnya mengenai konsep survival of the fittest. Jadi di sini Spencer mengenalkan konsep ini pada tahun 1850-an dalam bukunya yaitu Social Static. Dia meyakini bahwa kekuatan power hidup manusia adalah sarana untuk menghadapi ujian hidup serta menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan sosial maupun fisik. Seleksi alam yang kuatlah yang menang menjadi persyaratan manusia menuju puncak kesempurnaan dan kebahagiaan. Survival of the fittest merupakan istilah yang digunakan oleh Spencer untuk merujuk pada perubahan yang terjadi di dalam dunia sosial. Dalam hal ini, ungkapan tersebut sebenarnya sudah digunakan untuk merujuk pada proses seleksi alam. Akan tetapi, Spencer juga menerima
pandangan bahwa seleksi alam juga terjadi di dalam dunia sosial. Spencer menerima pandangan ini karena ia merupakan seorang Darwinis sosial. Jadi ia meyakini pandangan evolusi bahwa dunia tumbuh semakin baik. Dengan demikian, dunia harus dibiarkan begitu saja, yaitu campur tangan pihak luar akan memperburuk situasi ini. Jadi jika tidak dihambat oleh intervensi eksternal, orang yang akan kuat akan bertahan hidup dan berkembang biak, sementara yang lemah akan punah. Nah, Spencer menggunakan konsep survival of the fittest untuk menggambarkan kekuatan fundamental ilmu biologi yang menjadi dasar perkembangan evolusioner. Konsep ini dipengaruhi oleh karya Thomas Malthus mengenai tekanan kependudukan atau An Essay on the Principle of Population pada tahun 1798, dan dalam konsep ini dipahami bahwa perjuangan untuk bertahan bagi suatu masyarakat agar menghasilkan keseimbangan karena perubahan yang terjadi dari keadaan homogen yang tidak terpadu menjadi heterogen yang terpadu. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya mengenai masyarakat militan dan masyarakat industri akan dijelaskan oleh saudari Diah. Kepada saudari Diah dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Diah Pujiastuti akan melanjutkan materinya. Sebelum masuk ke materi masyarakat militan menuju masyarakat industri, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam teori Spencer, yakni teori evolusioner, di mana terdapat dua perspektif utama evolusioner yang menjadi dasar pemikiran dari Herbert Spencer. Pertama, berkenaan dengan ukuran manusia yang semakin bertambah. Dalam hal ini, Spencer menjelaskan bahwa hukum perkembangan akan menyangkut evolusi diri dari yang semula sederhana menjadi sesuatu yang kompleks. Dan perspektif yang kedua, yaitu Spencer juga menjelaskan tentang perkembangan evolusi masyarakat dari masyarakat militan menuju masyarakat industri. Dan ini yang akan kita bahas. Spencer juga membuat pengkelompokan tipe-tipe masyarakat berdasarkan ciri-ciri masyarakat militan dan masyarakat industri. Nah, yang pertama, masyarakat militan. Dalam masyarakat militaristis, orang bersifat agresif. Mereka lebih suka merampas daripada bekerja produktif untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kepemimpinan dalam tipe masyarakat ini berada di tangan orang yang kuat dan mahir di bidang peperangan atau pertempuran. Orang yang kuat ini mempertahankan kekuasaannya dengan tangan besi, senjata, dan juga melalui tahayul. Masyarakat militan juga dicirikan pada kesamaan atau bentuk interaksi yang didasarkan pada pemaksaan, seperti sebuah pasukan militer terkait dengan misalnya kebiasaan untuk memberikan paksaan instruksi disiplin kepada orang lain, dan dengan itu kemudian masyarakat terbentuk dengan kedisiplinan yang bersifat pemaksaan. Dan ini ada pada masyarakat sebelum periode-periode perkembangan industri. Ya, selanjutnya adalah masyarakat industri. Masyarakat industri adalah masyarakat yang mana kerja produktif dengan cara damai diutamakan di atas ekspedisi-ekspedisi perang. Nah, Spencer memakai kata industri bukan untuk teknologi, melainkan dalam arti kerjasama, spontan, bebas, demi tujuan damai. Ciri-cirinya adalah adanya demokrasi, adanya kontrak kerja yang mengganti sistem budak, liberalisasi dalam hal memilih agama, dan adanya otonomi individu. Jadi, sangat berbanding kebalik dengan masyarakat militan. Selanjutnya adalah perkembangan evolusi masyarakat dari masyarakat militan menuju masyarakat industri. Pada mulanya, masyarakat militan terstruktur guna melakukan perang. Pada masyarakat militan, perang bersifat ofensif yang berarti menyerang dan defensif yang berarti bertahan. Hal ini bermanfaat dalam penyatuan masyarakat. Perang yang dilakukan difungsikan sebagai cara untuk menaklukkan militer dan menghimpun masyarakat yang lebih besar guna membantu perkembangan masyarakat industri. Spencer melihat evolusi mengarah kepada pembentukan masyarakat industri. Akan tetapi, ia juga mengakui adanya kemunduran periodik kepada masyarakat yang lebih agresif dan militan. Dalam upaya menyatukan masyarakat yang takut hidup bersama, militan menggabungkan kelompok-kelompok sosial yang kecil menjadi kelompok sosial yang lebih besar, dan kelompok-kelompok tersebut memerlukan integrasi sosial. Dan proses macam inilah yang menurut Spencer akan memperluas integrasi sosial yang nantinya akan memupuk rasa perdamaian antara sesama serta kegotong royongan.
Sejalan dengan perkembangan masyarakat dari militan menuju masyarakat industri, akhirnya menjadikan masyarakat tidak menyukai perang dan menganggap perang adalah suatu tindakan yang tidak bermanfaat. Kemudian masyarakat berevolusi pada masyarakat jenis kedua, yaitu masyarakat industri, masyarakat yang sudah tumbuh menjadi masyarakat yang lebih merdeka, lebih independen, dan bisa memutuskan keinginannya sendiri dengan cara melakukan kesepakatan dalam masyarakat. Jadi, dalam masyarakat industri, tidak ada lagi paksaan yang bersifat eksternal untuk mengelola kehidupan masyarakatnya. Kebiasaan berdamai dan gotong royong membentuk sikap, tingkah laku, serta organisasi sosial yang suka pada hidup tentram dan penuh rasa kesetiakawanan. Pada tipe masyarakat yang penuh dengan perdamaian dan spontanitas serta inisiatif yang akan semakin bertambah, dalam hal ini, masyarakat dapat saja dengan leluasa pindah dari suatu tempat ke tempat lain dan mengubah hubungan sosial mereka. Nah, perubahan masyarakat dari militan menuju masyarakat industri ini menjadikan masyarakat ini lebih memiliki semangat kerja keras. Semangat kerja keras yang disertai dengan penuh rasa kedamaian akan membentuk keseimbangan antara elemen masyarakat yang hidup dalam bingkai struktur sosial yang sama. Dalam hal inilah, Spencer memandang masyarakat militan berkembang menuju keadaan moral yang paling ideal dan sempurna. Selanjutnya, kedua tipe masyarakat tadi itu sangat bertentangan satu sama lain, yang artinya mereka saling menolak. Nah, dengan teori ini, Spencer menjadi penyambung lidah zaman yang amat optimis terhadap itikat baik individu. Dalam bukunya The Man versus the State, Spencer menarik beberapa kesimpulan dari tesisnya, bahwa masyarakat industri harus dilihat sebagai pembebasan manusia dari cengkraman negara dan agama, yang kedua-duanya bersifat absolut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Diah atas penjelasannya. Materi tersebut menjadi materi penutup presentasi kelompok kami pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.